Aku akan ganti nyawa manusia sebagai ganti nyawamu. Yesaya yang mana? Itu untuk Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 6. Yesaya 43 itu Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Yakub. Hei, Bung. Kamu jangan ngadi-ngadi. Di dalam Yesaya 43, kami ini orang belajar. Akan terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas. Bukan Yesus. Kamu jangan nipu-nipu di sini. Jangan nipu-nipu di sini, Bung. Jangan nipu-nipu di sini. Ya, sekarang ketika Yesus itu terkutuk oleh pengajaran orang Farisi Paulus, apa yang membenarkan kemudian untuk dilakukan pembunuhan kepada Yesus? Pembenaran apa? Anda sendiri mengakui pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran. Lalu pelanggaran. Pelanggaran itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu bukan karena Romawi, Yahudi, Yunani ya. Abang Juma salah ya. Karena waktu itu pemerintahan udah cuci tangan, aku serahkan ke kalian, ya kan? Salibkan, bebaskan Barnabas, gitu kan? Itu ceritanya. Terus? Ya, orang benar. Terus ada nggak indikasi penebusan dosa di sana? Indikasi penebusan dosa ya karena satu orang, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena satu orang juga Tuhan mau menyelamatkan manusia. Itu ajaran yang muncul belakangan, hampir 100 tahun baru muncul ajaran itu. Yang saya tanya, yang mendasari kemudian Yesus dibunuh itu apa? Mana dalilnya? Berat. Yang mendasari pembunuhan Yesus itu mana dalilnya? Bentar. TikTok. Ibrani 11. Ibrani 11. Ibrani 11 itu 60 tahun kemudian baru muncul setelah kematian Yesus. Itu surat yang dibuat untuk cocok-cocokan diajarkan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Jemaat yang ada di Ibrani. Sekarang kalau yang saya balikin, yang saya minta yang mendasari pembunuhan terhadap orang suci, terhadap orang kudus yang dikatakan terkutuk itu apa? Ingat, kita udah sepakat Yesus nggak boleh dibunuh. Lalu yang mendasari pembunuhan terhadap Yesus itu apa? Itu kehendak dari siapa? Kehendak dari Bapa. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus dalam 3 hari aku akan bangun balikku. Bikin lalu Kristen kamu ini. Sebentar. Kalau masalah Yesus dibunuh, memang ini idenya atau gagasannya imam-imam Farisi. Imam-imam itu benar nggak Pak itu Pak? Benar nggak itu Pak? Ya, di dalam sekarang saya tanya, benar nggak itu? Gagasan Pak, itu karena imam. Ya, gagasan imam-imam Farisi ini, imam-imam Farisi ini benar nggak? Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dewan. Ketahuan dia nggak mau. Dewan. Biar kehendak Pak itunya tuh intinya tuh kehendak Bapak. Oke, kehendak Bapak. Di mana? Kehendak Bapak itu. Kehendak Bapak itu Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus, itu kehendak Bapak. Nah sekarang atas kehendak siapa Yesus dibunuh? Itu Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7. Kehendak Bapak jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Sudah betul. Masuk itu perjanjian lama, Ayo, mari bersama. Butuh perjanjian baru. Coba kau baca Ibrani 5:7. Coba buka Ibrani 5:7. Buka Ibrani 5:7. Baca yang besar. Coba baca yang besar. Ibrani 5:7. Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Bapa. Yesus tidak mau dibunuh, tidak mau terkutuk matinya. Atas doanya sebagai manusia. Doanya dikabulkan. Baca Wahyu, buka hatimu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis agar dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya atas kesalehannya dan atas kesalehannya ia telah didengarkan. Wow.
Doa Yesus untuk diselamatkan dari maut itulah kehendak Bapa, tapi kalian paksakan dia mati terkutuk. Dasar penghujat Yesus. Apa yang mendasari Yesus itu harus terkutuk? Yang mendasarinya apa? Apa yang Yesus lakukan sampai dia harus terkutuk gitu loh. Sementara kata kalian Yesus itu orang suci. Ingat nggak dia berdoa? Bapak Iwan, Anda mau fitnah lagi. Anda mau fitnah Bapak. Jangan memfitnah Bapak. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkan. Anda selalu membawa Yohanes 6 nomor 3 apa Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi. Kok anakku dikasihi kok dibunuh? Kenapa diserahkan untuk Theos? Theos mana yang membutuhkan darah manusia? Buat jalan agar semua bangsa-bangsa. Jalan kemana? Jalan ke Dewa Molok. Jalan ke Dewa Molok. Bagaimana Anda bisa mengatakan jalan? Satu, Keluaran 23 nomor 7 dilanggar. Kedua, Keluaran 23 nomor 8 dilanggar. Pelengkap Yesus itu adalah orang yang menyuap, pelapor. Pelanggaran semua tuh. Jadi kejadian yang terjadi terhadap Yesus, pembunuhan Yesus itu semuanya adalah pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, loh kalian kok berleha-leha dari pelanggaran terhadap firman Tuhan? Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya kami sih hanya untuk meluruskan, untuk mengingatkan aja. Anda mau mengimani ya terserah. Itu dalam kitab saudara loh, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ganas lagi dia, lebih ganas lagi dia. Nah, sekarang tinggal Anda renungkan. Apa yang membenarkan, apa yang menjadi pembenaran eksekusi Yesus itu adalah benar rencana Tuhan. Dari aspek mana? Tadi baca Ibrani 5 ayat 7 ya. Ayat 8-nya sekarang. Baca ayat 8-nya. Ayat 7-nya kamu jelaskan. Masa orang yang soleh dikatakan sebagai dia belajar menjadi taat. Ya kan, dengan apa yang dideritanya. Bung, kalau Yesus itu, dengarkan, saudaraku. Kalau Yesus itu adalah orang yang taat, berarti dia mendengarkan Keluaran 23 nomor 7, karena itu firman Tuhan. Dia harus taat, maka dia harus membantah semua orang yang mengendaki pembunuhan terhadap dirinya. Cuma kalau betul? Berpikiran itu pikiran Taurat. Dia datang untuk mengenapi Taurat. Nggak ada seorang Galatia 4 nomor 4 hukum Taurat. Galatia 4 nomor 4 Yesus datang takluk. Bang Zuma tuh nggak akan masuk itu. Galatia 4 nomor 4 Yesus datang takluk di bawah hukum Taurat. Pahami gimana? Itu kan Yahudi kalau kembali lagi ke Keluaran. Jadi kalau kamu baca itu Matius 17 ayat 22 itu. Jadi Yesus memang sudah tahu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, anak manusia itu adalah dengarkan. Itu udah jalannya dia. Dengarkan dulu. Dari tadi Anda bicara terus. Tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ya, silakan. Jadi ketika Yesus dan para murid tiba di Kapernaum itu, ya. Silakan. Datang seorang pemungut pajak itu berkata katanya kepada Petrus. Sekarang begini. Gurumu? Sekarang gini. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Anak manusia ini yang datang ini, ketika dia disalib menggantikan Yesus, apakah dia anak manusia? Yang menggantikan Yesus ini anak manusia atau bukan? Menggantikan yang mana maksudnya? Yang menggantikan Yesus disang lagi manusia lah, dia harus diganti. Kenapa? Karena ini dalil orang yang benar diselamatkan. Lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang yang menggantikan Yesus itu pengkhianat, benar gak? Itu mah udah jauh konteksnya, bukan di Amsal. Ini firman Tuhan, ini hikmat. Ini, Bung, kamu percaya nggak kalau ini adalah hikmat? Kamu percaya nggak kalau ini adalah firman Tuhan? Korelasinya. Percaya nggak? Amsal itu. Amsal 21 nomor 19. Nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa? Di jauh itu Amsal Bang Juma.
kan mulai Amsal nakal. berapa? Mulai nakal. Di Amsal 21 nomor 18. Sekarang begini, Yesus itu ditangkap karena pengkhianatan Yudas karena pengaruh iblis. Yudas kemudian menerima 30 keping perak. Lalu kemudian dia disuap, itu melanggar Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau menerima suap. Yudas menerima suap. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kemudian orang yang dibunuh itu katanya Yesus. Orang benar nggak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh di sini adalah pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Bukan gitu Pak Sumar. Bukan begitu, karena tidak sesuai dengan iman saudara. Sebentar. Tapi itu fakta, itu realita. Sebentar, Menggiring arti opininya katakan nggak begini. seperti itu. Jadi, gini. Iya. Pembunuhan Yesus bisa berkata terjadi, begini. Bung. Pembunuhan, penyaliban Sebentar. bisa terjadi kalau yang disalib itu bukan orang baik, bukan orang benar. Oke. Di dalam Taurat Gitu Allah cara memang berpikirnya. memberikan di dalam Taurat memberikan perintah itu betul. Misalkan tadi di dalam Keluaran ya tidak boleh membunuh lah. Jadi Yesus juga berkata begini di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi ketika orang melanggar kemudian melakukan pembunuhan, itu semata-mata karena menurut Yesus yang disebut bapaknya dia itu ya iblis itu menuruti keinginan bapaknya. Si iblis ini bapaknya bukan Allah karena bentuknya itu Syukran, dengan Bang dia Miranubas, melanggar. terima kasih. Iya, Melanggar jadi gini loh, perintah. Bung. Gini, Dan- saudara. Kalau Anda mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, kemudian perintah Tuhan itu digagalkan oleh iblis, sekarang yang berkuasa siapa sebenarnya? Maksudnya digagalkan. Tuhan karena mengatakan tidak ada orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tapi kok ini tidak berlaku terhadap kejadian terhadap Yesus? Ada apa? Yesus ini orang benar. Itu jauh. Sebenarnya beda saya- konteks. Kenapa dipaksakan Iya. Yesus untuk harus? Alurnya Kenapa yang mau saudara-saudara dibangun, Kristen memaksakan Yesus harus mati? Kenapa? Apa yang kalian inginkan? Kenapa bernafsu Ayo, sekali? kenapa? Pertama Kenapa? karena kita Iya, kenapa dalam bernafsu? tahap Kenapa pertama kalian ya. kayak iblis gitu loh? Loh, Kenapa tidak, kalian itu justru. kayak iblis yang merasuki Yudas? Kenapa pingin kali Yesus itu harus mati? Kenapa? Kita nggak ada yang mau Yesus mati, Kenapa, Bang Bang? Juma. Gimana tuh Mas? Mau. Orang Loh, Kristen itu yang justru kalian lakukan ini yakin. melanggar semua perintah tuh. Jangan kau membunuh, Salah. jangan kau membunuh Yesus. Yang dibunuh itu adalah orang fasik sebagai ganti adalah orang pengkhianat. Kenapa kalian ngotot harus Yesus? Karena Begini, Alkitab Juma. berbunyi gini loh. Iblis itu adalah bapak segala dusta ya. Raja dusta, sumber dusta ya. Iya. Bang Juma kena ketika dustanya orang kayaknya. Nah, sumber dusta yang mengajarkan itu manusia menjadi sebagai dusta, tebusan ya. terhadap dosa Jadi, manusia itu siapa? Setiap yang dilakukannya itu adalah sebuah dusta, kebohongan, pemutarbalikan fakta. Nah, fitnah. itu kalian, Dia nah. adalah anak iblis. Oke. Seperti Juma. Nah, itulah kalian. Kenapa jadi tuduh saya? Kenapa jadi tuduh saya? Saya sedang memperjuangkan Yesus yang adalah orang benar. Kalian memperjuangkan iblis yang berhasil membunuh orang benar. Kenapa tuduh saya? Yang melakukan dusta, kebohongan, Gimana? memutarbalikan fakta, Yang bernafsu, fitnah, ya itu yang adalah anak bernafsu, iblis. Yang yang memutarbalikan bernafsu. fakta itu kalian. Ya itu kan sesuai dengan Juma Gimana begitu sih? loh. Santai. Ya, dan sekarang begini, Keluaran 23 nomor 7 kira-kira. Jadi Anda harus pahami Bung, dulu Juma. Keluaran ya. 23 nomor Yesus 7. berkata dalam Kalian Yohanes sudah 8:44 mengakui bahwa begini Keluaran katanya, 23 nomor 7 "Iblislah itu yang berlaku menjadi pada masa bapakmu, Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak Siapa semula. yang Dan mau tidak menjadikan hidup dalam Yesus kebenaran." sebagai tumbal di atas tiang salib? Ya? Siapa yang mau Nggak ada, menjadikan? Bang. Dengarkan, Nggak ada siapa dusta. yang mau Yesus disalib? Ia adalah Jawab. pendusta. Nggak ada, Bapak Bang. segala Siapa dusta. yang mau Yesus disalib? Nah, jadi- Jawab duluin dulu. Makanya saya katakan, Jangan iblis Anda itu berargumentasi adalah segala yang justru akan dusta. menabrak iman saudara. Saya tanya, siapa yang Jadi menginginkan Yesus Itu adalah disalib? sebuah kebohongan, dusta. Jadi setiap Siapa orang yang yang melakukan dusta, menginginkan kebohongan, Yesus memutarbalikkan disalib? fakta, Jawab dulu. fitnah, itu adalah anak iblis. Dan anak iblis itu ada di dalam diri Zuma. Bung, siapa yang mau Yesus disalib? Jawab. Nggak ada, Bang. Jawab. Juma, nggak ada. Yang merasuki Yudas siapa? Yang merasuki Yudas Iblis iblis. dong, gimana sih kamu? Nah, iblis mau agar Yesus disalib. Betul atau tidak? Ya. Nah, kalian Kristen mau Yesus disalib atau tidak disalib?
Nggak mau lah orang benar. Bukan mau, kita menerima peristiwa itu. Seperti Yesus menerima. Ketawa saya ini didengarkan satu kota Makassar. Iblis mau Yesus disalib, Kristen mau Yesus disalib. Kristen dan iblis adalah bukan mau ya, kita menerima apa yang sudah terjadi. Pertama itu. Itulah yang disebutkan kalian mau mengikuti keinginan bapakmu, yaitu iblis. Iblis mau supaya dijadikan penyaliban itu sebagai keselamatan. Ayo. Sementara penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Karena kenapa? Melanggar perintah Tuhan. Saya tanya kepada saudara, apa konsekuensi melanggar perintah Tuhan? Keluaran 23 nomor 7. Dosa atau bukan? Dosa. Terus kenapa kalian itu senang? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa? Kita nggak senang karena maka itu kita percaya Yesus, makanya kita ditebus. Nah, Bang Juma mau nggak ditebus? Loh, kalau Anda mau ditebus kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya kan? Kalau nggak ada penebusan, ya Allah ya Karim. Gimana Bang Juma mau layak coba? Ayo coba. Siapa yang bisa melayakkan? Bung, jangan membuat saya tertawa. Ini sudah tengah malam. Kalian ketika menganggap diri kalian itu ditebus, kalian ditebus dari apa? Kalian ditebus dari apa? Dengarkan saya. Tuhan mengajarkan penebusan apa dengan darah manusia? Jawab saya. Tuhan mengajarkan penebus. Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Kalau ini lalu daripadaku. Ingat ya, Tuhan Yesus juga nggak mau disalib. Saudaraku, kalau dia naik jelas dikatakan tidak ada penebusan dosa dengan darah manusia, nggak ada. Yang ada mengakibatkan dosa akibat membunuh manusia. Hukumnya adalah kisah, nyawa ganti nyawa. Yesus korbannya. Nyawa melayang, nyawa Yesus melayang, nyawa Yesus melayang harus bayar dengan nyawa. Dari Taurat, ingat nggak? Bung. Sebentar Pak Dawan, didengar dulu. Ini maksudnya Pak Zuma gimana? Iya, dengarkan. Hukum yang ada di dalam pengajaran Yesus setitik pun tidak bisa dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Ketika nyawa anak Maria dihilangkan, lalu nyawa siapa yang harus mengganti sebagai gantinya? Ayo, siapa yang mau diganti? Nyawa ganti nyawa Yesus dihilangkan. Siapa yang mau menjadi ganti nyawanya Yesus? Tik, tok, tik. Nyawa kita diselamatkan gantinya. Tadi Anda tidak diselamatkan. Nyawa Yesus itu melayang. Kalian itu pingin kali Yesus itu mati. Ada apa? Kita nggak kepengen kali Yesus mati. Bedanya iblis dengan kalian itu kenapa? Coba. Yang bertepuk tangan atas karya iblis, pembunuhan terhadap Yesus siapa? Dia tidak pernah berkata tentang kebangkitannya, padahal jelas-jelas bahwa saya Yesus tanya, itu bangkit gitu loh. yang bertepuk tangan atas karya iblis itu siapa? Tidak tahu atau bagaimana gitu. Yang bertepuk tangan ria atas karya iblis itu siapa? Nggak ada yang bertepuk tangan kayaknya Bang Zuma. Kalau iblis tidak berkhianat melalui Yudas terhadap Yesus, kalian bisa tebus dosa nggak? Iblis aja terjebak Zuma. Iblis itu kecelek. Pandai kalian. Sekarang iblis merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus disalibkan. Yang tepuk tangan sopo? Yang tepuk tangan sopo? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu, ya karena Yesus sendiri udah tahu, udah mengetahui itu cuma. Jadi bukan, coba kamu baca itu di Matius 26 ayat 14. Jadi yang tepuk tangan ini malaikat di surga dengan Bapa di surga kayaknya. Sebentar Pak. Dinda Ali, silakan. Tadi Pak Zuma bilang kalian kok saya minum dulu. senang pengen sekali Yesus terbunuh. Justru kita ya kalian sebentar kita bertanya Pak Zuma kok bernafsu sekali pengen Yesus tidak dibunuh seperti Petrus. Oh iya,
Nggak boleh dibunuh, Pak. Keluaran, dengarkan, Pak. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Kutanya dulu. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Iya, dengar dulu. Petrus itu pernah seperti itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, katanya, anak manusia, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Maksudnya itu masalah nubuat kematian. Penyaliban itu harus terjadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Allah memikirkan apa? Iya, karya Yesus di Allah memikirkan apa? Allah memikirkan apa? Enggak. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Tuhan memikirkan untuk menggunakan orang fasik menggantikan Yesus sebagai tebus. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Bisa lah, namanya kurban itu harus kudus, harus suci. Ada tertulis, jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di kakinya agar kakimu tidak terlalu kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis nggak? Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan Yesus agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis. Di mana? Ya itu waktu Yesus dicobai kan. Tapi lah